kasus korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Karena apa? Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh, ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit, ya. Setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab? 5 tahun dia loh, ya. Coba sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya, kurunut dulu sama kalian, ya. Ahok itu, ya, setelah keluar dari penjara, ya, jadi seperti ini, dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei, ya, keluar bulan Februari, keluar tahun 2019 bulan Januari, ya. Setelah itu dia tanggal 28 Februari kalau nggak salah, dia itu gabung, kalau nggak tanggal 8, tanggal 28, dia itu masuk partai politik namanya PDIP. Kan begitu. Itu bulan Februari. Nah, bulan November dia diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Kan begitu, tahun 2019. Ya, 2024 bulan Februari dia mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, sekarang dari bulan November 2019 sampai 2024 itu kan ada sekitar 5 tahun. Ya, jadi apa tugas dan tanggung jawabnya Ahok itu sebagai komisaris utama? Apa nggak ngerti? Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Guys, kalian udah nonton belum podcast Ahok yang ini? Kalau belum, mending kalian tonton sekarang. Dan please kepada Pak Presiden Prabowo, kasih Ahok jabatan. Ayolah Pak, soalnya kasus korupsi di Indonesia ini udah makin-makin aja nih kita lihat. Ternyata mereka ini korupsi berjamaah dan banyak pihak yang terlibat. Salah satunya ada petinggi dan orang kuat di pemerintahan. Nah loh, siapa itu? Waktu itu Ahok menjabat sebagai komut, itu pun dia gak bisa berbuat terlalu banyak karena atasannya ada main. Setiap dia mau melakukan pengecekan selalu dihalang-halangi. Bahkan waktu itu dia mau ngecek tangki ya kan, tiba-tiba besokannya tangkinya meledak anjir. Ada indikasi mereka itu mau menghilangkan barang bukti. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi dari dulu itu mereka cuma gonta-ganti pemain aja. Dari sini gue ngerti kenapa Ahok itu sulit untuk masuk ke pemerintahan. Banyak banget orang yang mau menjatuhkan dia. Dan dia selalu diserang dengan isu agama. Lagi dan lagi agama. Agama. Ayo Pak,
maju lagi, pasti gua coblos sumpah. Emang ya, petugas partai banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Ya, amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupin salahnya. Coba yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang lihatin yang ini. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Sekarang udah paham belum keamnesiaannya si Pak ex-komut ini gimana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, iya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Untuk ini, saya quote Tom Anies dan saya TOP Tom Anies. Nah, kalau kayak begini nih, berarti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar-bongkar dan penjarakan, bahkan ngomong masalah rezim, gimana ya? Percaya apa gak? Karena omongannya aja berubah-ubah terus. Amnesia selalu dialami sama orang-orang yang bernaung di partai asuhan Mama. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Sekarang jadi bawa-bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apakah Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama, yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil dan pelanggaran besar. Pak Ahok lah yang berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ujuk-ujuk sekarang Pak Ahok teriak-teriak di seluruh media sosial yang seakan-akan on fire, dan itu malah memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya Pak Ahok itu seperti pahlawan kesiangan atau fake hero. Padahal pangkal akar masalahnya itu adalah dari longgarnya pengawasan, yaitu pengawasan dari Pak Ahok sendiri. Nah, akan lebih bijak sekali sebagai mantan komisaris utama, harusnya terlebih dahulu Pak Ahok minta maaf kepada seluruh warga negara, karena Pak Ahok itu mungkin melakukan mungkin di sini Pak Ahok juga korban karena tidak mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Pak Ahok dalam tugas sebagai komisaris utama itu sudah diembankan tugas untuk mengawasi. Tahu-tahu Pak Ahok pun kecolongan. Jadi di sini bukan hanya warga negara sendiri yang korban, toh Pak Ahok juga yang jadi korban seperti itu. Justru saya melihat ucapan Pak Ahok itu sedang menampar diri Pak Ahok sendiri. Koreksi saya kalau salah. Semacan sirkus apapun orang yang Pak Ahok tuding, justru di sini macan sirkusnya adalah Pak Ahok. Karena apa? Karena yang bertugas langsung dan memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan pada saat itu adalah Pak Ahok sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah benar Pak Ahok sedang menampar diri Pak Ahok sendiri dengan kosakata macan sirkus? Jawab sendiri. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok.
Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mempenjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari Migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah yang Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut, ya kan? Sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak, saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya minta jadi dirut kan? Ya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Terus kan kenapa saya masih menjaga gitu? Bukan apa ada orang lain cuma paling enak jadi komut Pak. Dan kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok, terapi piano, terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Gimana? Sudah dengarkan barusan? Jadi bukan tidak ada yang menawari Pak Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina. Akan tetapi ketika Pak Jokowi menawari posisi Direktur Utama, Pak Ahok menolak karena sudah nyaman menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Dan sekarang setelah terungkap mega korupsi di PT Pertamina, Pak Ahok seolah-olah ingin bersih-bersih, ingin cuci tangan, dan menyalahkan posisinya pada waktu itu. Kenapa jadi komisaris utama? Kenapa nggak jadi direktur utama? Kan kalau misalkan jadi dirut bisa memberantas tuh satu-satu orang-orang yang melakukan korupsi di tubuh Pertamina. Pertanyaannya kenapa situ nolak, hey?
Terus katanya jadi komisaris tidak bisa ngapa-ngapain. Ya elu kan sudah tahu orang-orang yang diduga melakukan korupsi. Kenapa nggak keluar-keluarnya sejak dari dulu ketika elu punya jabatan, lu punya sosial media, lu punya YouTube? Kenapa pada waktu itu diam saja? Apa senyaman itu dikasih jabatan komisaris? Semenjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengsarkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Ya gimana negara kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu, malah membela koruptor? Kayak mana ini ya? Halo guys, kembali lagi bersama saya di Falcon Channel ya. Sudah bersama-sama kurang lebih sekitar 16 menit kita menyimak ya bagaimana pendapat-pendapat dari netizen-netizen Indonesia merespon soal celetohan ya, celetohannya si Ahok yang tadi dia bilang dia seperti macan ompong, seperti pahlawan kesiangan. Emang iya, emang benar. Semakin kesini Ahok yang dulunya saya suka, saya fans berat sekali dengan dia, tapi kok dia sudah mirip seperti seniornya di PD Perjuangan, yaitu Hasto. Teman-teman tentu ingat Hasto ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, dia katakan bahwa saya mempunyai banyak bukti-bukti, rekam jejak, video-video, ada pejabat-pejabat yang korupsi. Jejak itu sekarang ditiru oleh Ahok. Ya, secara berapi-api Ahok katakan bahwa saya ada data kok, saya ada bukti kok, ya, saya ada bukti. Nah pertanyaannya, kenapa baru sekarang Ahok ngomong? Kenapa baru sekarang? Apakah itu bukan namanya Anda menyembunyikan sesuatu? Kan ada undang-undangnya ya. Kalau kamu mengetahui, terus kamu tidak memberitahu, Anda juga akan kena sanksi, Anda juga akan kena hukum. Lah ini Ahok, setelah ganti resim ya, ganti kepemimpinan di Bapak Prabowo Subianto, di situ mulai terbongkar ada korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Barulah Ahok cuap-cuap, barulah Ahok ya ngomongnya besar. Dia bilang dulu saya nggak dikasih jabatan dirut. Kalau dikasih saya sikat semua itu. Ternyata rekam jejaknya ada. Rekam jejaknya ada. Ya. Sudah dikasih, sudah ditawar jabatan dirut oleh Pak Mulyono, dia menolak. Katanya lebih nyaman jadi komisaris utama. Lah ini gimana sih Pak Ahok? Kok Anda keluar-keluar di media sosial, tapi sadar nggak sadar Anda membongkar aib Anda sendiri. Kan lucu. Apakah memang dulu Ahok ini sengaja tidak mau bongkar walaupun sudah ada bukti karena takut PDIP itu hancur? Ya kan secara Ahok ini kan sekarang kader dari PDI Perjuangan. Kan begitu. Sama halnya dengan si Hasto. Kenapa nggak dari dulu dia mau bongkar? Katanya punya bukti-bukti pejabat-pejabat negara yang korupsi, ada video-videonya. Kenapa baru sekarang? Lah kemudian sekarang ketika orang menunggu-nunggu sampai si Hasto jadi sudah ditahan ya, jadi tahanan KPK,
Masih juga nggak ada itu bukti-bukti ditunjukkan. Ya, memang ya, para oknum-oknum yang ada di PD Perjuangan ini hobinya apa? Pansos ya. Hobinya pansos. Ya. Mereka ini aneh menurut saya. Punya bukti ya. Punya bukti-bukti bahwa ada pejabat-pejabat yang korupsi. Tapi mereka mingkem saja. Mereka diam saja. Entah apa maksud dan tujuannya mereka ini. Apakah menunggu ya, kalau lawan menyerang ya kita serang pakai data-data yang ada. Tapi kan itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya. Itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Seandainya waktu itu ya, ketika Anda masih menjabat sebagai komisaris utama, Anda membongkar semua ya data-data yang katanya sudah Anda pegang, itu akan lebih bagus. Ya. Masyarakat akan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Anda. Tapi sekarang apa? Ya, malah menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri.